Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asha Aulia Pasya dari kelas manajemen 1K. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup bisnis. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan bisnis itu? Bisnis adalah keseluruhan dari aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif. Dimulai dengan membeli barang mentah atau bahan baku sampai menjadi barang jadi atau siap pakai. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bisnis. Menurut jenisnya, bisnis dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, monopsoni. Monopsoni adalah keadaan saat satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas pembelian barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni sering terjadi di area perkebunan, pertanian, dan industri hewan potong. Yang kedua, monopoli. Monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang ketiga, oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlah perusahaan berjumlah lebih dari 2 dan kurang dari 10. Yang keempat, oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan. Yang selanjutnya ada tujuan bisnis. Apa sih tujuan dari bisnis itu? Ketika seseorang atau perusahaan berbisnis, maka mereka pasti memiliki tujuan dari bisnis yang hendak mereka jalankan. Di antaranya yang pertama, profit atau keuntungan. Artinya berbisnis untuk memperoleh laba. Yang kedua, growth atau pertumbuhan. Artinya berbisnis untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, continuity atau berkesinambungan. Berbisnis untuk tujuan kontinu. Yang keempat, stability atau stabilitas. Artinya berbisnis untuk kestabilan keuangan. Yang kelima, public service atau pelayanan umum. Artinya berbisnis untuk membuka jasa. Yang keenam, welfare atau sejahtera. Artinya berbisnis untuk kesejahteraan. Selain itu, tujuan bisnis secara umum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi di sini artinya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tujuan sosial, artinya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Unsur-unsur ini sering disebut dengan 6M. Yang pertama, man atau manusia sebagai pengendali aktivitas ekonomi dan tenaga kerja. Yang kedua, money atau modal usaha sebagai jalan awal untuk suatu aktivitas ekonomi. Yang ketiga, material atau bahan yang dibutuhkan untuk membuka usaha. Yang keempat, mesin atau peralatan yang digunakan. Yang kelima, metode atau sistem kerja. Yang keenam, market atau pemasaran. Yang selanjutnya ada sistem perekonomian dan sistem pasar. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik individu maupun organisasi pada negara tersebut. Yang kedua ada sistem pasar. Sistem pasar adalah tempat bertemunya
calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Penjual dan pembeli akan melakukan transaksi di pasar. Yang selanjutnya ada kesempatan bisnis atau usaha. Kesempatan bisnis ini artinya celah seseorang untuk membuka usaha. Di antaranya, penuhi kebutuhan konsumen. Ini merupakan cara buka usaha yang paling umum. Misalnya, dengan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar di lingkungan rumah. Seperti membuka jasa laundry, usaha catering, warnet, servis elektronik, dan lain-lain. Yang kedua, jual keunikan. Memanfaatkan bakat kreatif dan inovatif dengan memproduksikan sesuatu yang unik. Banyak usaha baru dimulai dari penemuan jenis baru. Yang ketiga, beri fasilitas tambahan. Memberikan pelayanan tambahan yang akan membuat konsumen diberikan servis dengan baik. Selanjutnya ada hakikat bisnis. Hakikat bisnis adalah mementingkan dan melayani orang lain. Bisnis yang sejati haruslah dilandaskan pada spiritualitas dan akan menghasilkan tingkat spiritualitas yang tinggi, baik bagi pelaku maupun pelanggan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup kegiatan bisnis. Apa saja sih yang ada di dalam ruang lingkup kegiatan bisnis itu? Yang pertama ada aspek produksi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan baku agar terciptanya suatu produk yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Yang kedua, aspek distribusi, proses penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, aspek konsumsi, pemanfaatan nilai guna suatu barang atau jasa demi terpenuhinya suatu kebutuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih